pembahasan kita pada awal daripada kitab Masailul Jahiliyah daripada karangan Syekh Muhsin Al-Badar, Abdul Razak Muhsin Al-Badar. Pada persoalan yang pertama kemarin berkaitan dengan zonnal jahiliyah tersebut, ada orang-orang pada masa itu ya'buduna min dunillahi la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula syufa'auna indallah. Kata mereka, ada orang-orang yang mungkin tidak mempertuhankan manusia, tapi pada masa jahiliyah itu ada orang-orang yang berhak mendapatkan atau memberikan syafaat kepada orang lain di sisi Allah. Bahasa ini sebenarnya agak sedikit bermasalah kalau disampaikan dengan cara tekstual. Artinya begini, ada persoalan jahiliyah yang dalam bahasa sederhana kita hari ini berlebihan dalam mengagungkan manusia. Berlebihan dalam mengagungkan manusia. Termasuk itu sekalipun orang tersebut saleh. Jadi orang saleh diagungkan yang berlebihan. Beberapa waktu yang lalu ada dua hal yang menjadi sesuatu yang sangat-sangat miris bagi kita. Apa kata mereka? Menghormati, mencintai, memuliakan keturunan baginda Nabi lebih mulia ketimbang memuliakan orang tua sendiri. Jadi ada salah seorang ibu-ibu bertanya, apakah benar memuliakan seorang keturunan Nabi lebih mulia ketimbang memuliakan orang tua kandungnya? Bersedekah kepada keluarga Nabi lebih mulia ketimbang bersedekah, bukan bersedekah, memberi kepada keluarga sendiri. Nah, ini poin penting. Itu yang pertama. Yang kedua, ada tradisi hari-hari ini jahiliyah banget. Apa tradisi jahiliyah sekarang itu? Orang yang pura-pura soleh dan disolehkan. Nah, ini kasus nih. Orang yang pura-pura soleh tapi disolehkan. Bisa Bapak Ibu temukan itu, sering kita temukan. Orang yang tidak soleh, kita nggak tahu apakah soleh apa tidak. Untuk melihat kesolehan seseorang dalam pandangan mata, itu pertama kita melihat bagaimana ibadah dia. Ke masjid enggak dia, bagaimana lisannya, berzikirkah dia, bagaimana akhlaknya terhadap masyarakat. Mohon maaf Bapak Ibu, ada pertanyaan, apakah kalau ada keturunan Nabi sekalipun dia bejat bagaimana? Wajib kita hormati. Menghormati sebagai keturunan wajib. Mengambil dia sebagai contoh salah. Mengambil dia sebagai contoh salah. Jadi tidak ada jaminan sekalipun keturunan Nabi, tidak ada jaminan masuk surga kalau dia pelaku maksiat. Dan kita tidak boleh berlebihan dalam mentakzimkan mereka lebih daripada Allah, lebih daripada baginda Nabi, lebih daripada orang tua sendiri. Tidak boleh. Ini yang dimaksud. Karena pada masa jahiliyah itu ada kelompok mereka, bukan hanya kelompok, beberapa masyarakat jahiliyah itu berlebihan dalam mentakzimkan kabilah pemimpin-pemimpin mereka, qaid mereka. Maka dikatakan dalam Al-Quran itu begitu. Walladzina takhadhu min dunihi awliya. Sekalipun ada orang yang diwalikan dan mereka berlebihan daripada Allah, maka terjerumus dalam perbuatan asyirku billah. Atau bahasa lainnya niddan lillah, menyekutukan Allah, membuat Allah punya kawan dan lain sebagainya. Ada Allah tandingan. Di dalam satu sisi yang lain ada bahasan zonnal jahiliyah. Ketika orang berkata apakah Allah itu kuasa? Benar, Allah kuasa. Pertanyaan muncul, apakah mungkin bagi Allah menciptakan sesuatu yang lebih kuasa atas dirinya? Nah, ini poin penting, Pak. Ada pertanyaan. Ini sudah permasalahan akidah tingkat tinggi dalam ilmu filsafat, poin tertinggi itu begitu. Allah itu maha kuasa, benar, maha kuasa. Apakah mungkin bagi Allah menciptakan sesuatu? Apakah bisa Allah menciptakan sesuatu yang lebih besar daripada dirinya? Nah, ini pertanyaan, Pak. Kira-kira
Mungkin tidak bagi Allah menciptakan sesuatu yang lebih besar pada diri dia? Kalau tidak mungkin Allah menciptakan, berarti Allah tidak kuasa. Kalau seandainya Allah mungkin menciptakan sesuatu yang lebih besar, berarti ada yang lebih besar daripada Allah. Sekarang kita serba salah. Ini poin zonnal jahiliyah yang menjebak kita umat mukmin berpikir bahwa lemahnya Allah dan salahnya kekuasaan. Sekarang kita lurusin Pak, poin-poin seperti ini. Ini yang dimaksud. Daripada zannal jahiliyah dan kaitannya ya'buduna min dunillah. Mereka menyembah selain daripada Allah. Ketika orang-orang yang menyembah berhala ditanya, apakah berhalamu itu mampu menolongmu? Mereka tak bisa jawab. Tidak bisa jawab. Ada namanya Amr bin Jahmu. Ada seorang pemuda bernama Amr bin Jamah. Ketika dia dikenal oleh masyarakat Madinah itu orang yang sangat baik sekali dan dermawan. Satu ketika anak-anaknya masuk ke dalam Islam bersama istrinya. Nah kemudian anak dan istrinya mengajak, ya abati, wahai ayahku, ayo kita masuk ke dalam Islam. Apa kata dia? Enggak, aku harus berdiskusi dulu dengan Tuhanku. Tuhannya patung. Satu ketika diajak Pak, diskusi patung. Patungnya nggak jawab, tetap diam. Malam harinya diambil oleh anaknya, diikat sama anaknya. Ditaruh di depan rumah. Kemudian mengamuk besar Amr bin Jamah ini. Kemudian dia katakan, siapa yang melakukan ini? Nggak ada yang ngaku, diam semua. Dia bertanya kepada Tuhan dia, tolong tunjukkan siapa yang melakukan perbuatan tersebut. Tidak dijawab. Besoknya dibuat kembali sampai 3 kali. Sampai 3 kali diberikan oleh Amr bin Jamah tadi kepada patung tadi, kepada Tuhan dia tadi, diberikan pedang agar bisa melawan. Di sini akal berpikir dia muncul. Ketika dibawa ternyata benar, patung tersebut sudah berada di luar rumah, terikat bersama dengan pedangnya. Dijawab sama Amr bin Jamah, Tuhan, kenapa kau tak bisa membela dirimu sendiri sementara pedang sudah kukasih? Oleh seorang sahabat Nabi, Mus'ab ibn Umair namanya, Mus'ab ibn Umair, yang telah mengislamkan dia, dijawab, sahabatku, saudaraku, apa yang engkau sampaikan niscaya itu hanya membuat kebodohan pada dirimu. Ini makna jahiliyah yang sesungguhnya Bapak Ibu. Makna jahiliyah itu di situ. Apa kata Amr bin Jamah? Selama ini aku telah kotor daripada kotor hati. Aku telah dibodohi oleh sesuatu yang tidak bisa diterima oleh akal. Ternyata Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, orang jahiliyah sekarang itu lebih jahiliyah daripada dulu. Amr bin Jamah itu tahu Pak, sadar dia di akhir sadar dia bahwa Tuhan dia tak bisa berbuat apa-apa. Orang sekarang Muslim dia dan sadar dia Tuhan Maha Kuasa, justru dia permainkan. Kalau Tuhan itu benar lebih kuasa, mengapa dia tidak ciptakan sesuatu yang lebih kuasa daripada diri dia? Ini adalah konsep jahiliyah, gaya berpikir. Sekarang saya luruskan Pak. Ada seorang rektor universitas. Nggak usah rektor lah. Kita ambil sekarang ini wali kota Pekanbaru, Pak Agung. Mungkin nggak Pak Agung itu kencing di depan umum? Nggak usah di depan umum, di depan kita yang ada di sini. Mungkin atau tidak? Mungkin. Bisa enggak? Bisa. Tapi dilakukan enggak oleh Pak Agung itu? Nggak akan dilakukan. Begitulah. Makanya ada konsep di dalam Islam itu sesuatu yang sia-sia itu tak perlu dilakukan. Buat apa Allah melakukan sesuatu? Kata Profesor Dr. Yunhar Ilyas, al-istihalatu indallah. Tidak mustahil bagi Allah untuk melakukan, tapi mustahil bagi Allah melakukan. Artinya apa? Bisa Allah melakukan, tapi buat apa Allah lakukan? Sia-sia. Sama istilah kita Pak. Mungkin kita kencing depan anak kandung kita sendiri. Mungkin Pak, anak kandung kita. Tapi apa mungkin kita melakukan? Enggak. Begitulah bahasanya. Dan ini adalah logika. Artinya apa? Ketika orang jahiliyah dahulu mengajak mereka untuk berpikir lebih, mohon maaf, mereka hanya mengedepankan Tuhan nenek moyang. Orang sekarang dia tidak. Dia tak punya Tuhan nenek moyang. Yang dia punya Tuhan nenek moyang itu Allah. Cuma dia tak mau menyembah Allah. Ya'buduna min dunillah. Mereka sembah Tuhan selain daripada Allah. Ini manusia sekarang. Makanya kata para ulama,
ada seorang ulama mengatakan orang hari ini lebih jahiliyah daripada jahiliyah dahulu. Itu yang berat. Itu yang pertama. Sekarang yang kedua, kata penulis mualliful kitab, yang kedua, annahum mutafarriquna fi dinihim kama qala Allah Ta'ala kullu hizbin bima ladaihim farihun. Kata Allah di dalam Al-Quran, kullu hizbin, setiap kelompok, bima ladaihim, setiap kelompok di antara mereka akan melakukan perbuatan apapun yang menurut mereka benar, farihun, dan mereka bahagia. Apa kaitannya dengan akidah? Sebelum datangnya Islam, qabla maji'il Islam, sebelum Islam datang. Sebelum Islam datang. Setiap kelompok punya agama masing-masing dan Tuhan masing-masing. Kita ambil contoh. Dulu pada masa jahiliyah, mereka punya patung sesembahan sendiri-sendiri. Sebelum Islam datang. Misal kabilah A, sembahan Tuhannya ada. B, Tuhan sendiri. C, Tuhan sendiri. Mutafarriqun, mereka berbeda-beda. Mereka terpecah-pecah. Islam datang menyatukan mereka. Disatukan. Ijtama'a qulubuhum wa ajma'a qulubuhum, disatukan hati mereka dengan iman. Tapi mereka enggak mau. Mereka enggak mau. Hari ini sudah masuk Islam, justru mereka yang mau keluar daripada Islam. Artinya tidak keluar secara agama, tapi keluar dalam nalar jahiliyah. Seperti yang tadi dilakukan. Ada seorang pemuda yang mengatakan nikah beda agama itu pernah dilakukan pada masa baginda Nabi Muhammad SAW. Kapan itu? Ketika anak baginda Zainab menikah dengan Abul As. Abul As, orang Quraisy, Nasrani. Bahkan sebagian riwayat mengatakan Yahudi. Tapi kemudian Zainab binti Muhammad adalah seorang wanita muslimah. Bahkan terkenal dengan sangat muslimah. Apa kata mereka? Itu membuktikan bahwa bolehnya nikah beda agama. Artinya adalah, kalau yang berkata ini adalah non-muslim, orang kafir, kita maklum. Mereka tak mempelajari silsilah sejarah daripada Zainab binti Muhammad. Tapi kalau muslim yang mengatakan bahwa itu adalah dalil akan bolehnya nikah beda agama, itu bisa dikatakan jahiliyatun fiddin. Betul-betul jahil dia dalam urusan agama. Kenapa? Karena Zainab menikah dengan Abul As sebelum Nabi dibaiat jadi Nabi. Zainab menikah dengan Abul As sebelum perintah wahyu tentang keharaman nikah beda agama. Belum turun. Belum turun. Sehingga ketika turun, apa kata Nabi kepada Zainab? Bahwa sesungguhnya Abul As haram bagi dirimu. Kata Zainab kepada Abul As, diriku haram bagi dirimu. Kata Zainab begitu kepada Abul As, bahwa diriku tidak halal bagi dirimu. Apa pernah Zainab berhubungan badan setelah Islam datang? Enggak pernah. Apa pernah Zainab berhubungan badan dengan Abul As setelah turun wahyu perintah keharaman? Enggak pernah. Tidak ada riwayat yang mengatakan pernah berhubungan badan, enggak pernah. Hanya saja kekokohan mereka, keimanan mereka yang kuat, cinta mereka yang kuat, mengantarkan kepada jalan hidayah yang benar, bahwa Abul As pada akhirnya mengokohkan perjanjiannya dengan baginda Nabi Muhammad SAW setelah mengantarkan barang rampasan tersebut sampai ke Mekah, kemudian dia kembali dan dia bersyahadat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Iman. Orang sekarang tidak begitu. Islam ditampakkan, keyakinan diperkuat, justru mereka yang menggoyangkan. Itu manusia sekarang. Yang mengatakan nikah beda agama boleh, yang mengatakan bahwa ada Tuhan selain daripada Allah, agama semua sama, itu orang-orang yang zannal jahiliyah. Gaya berfikir mereka seperti orang-orang jahiliyah, tapi lebih parah daripada jahiliyah pada masanya. Na'udzubillahi tsumma na'udzubillah. Yang kedua, ayat selanjutnya kemudian, syara'a lakum minad din ma wassa bihi Nuhan walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an uqimad din wa la tafarraqu fihi. Kejahiliahan yang tampak hari ini adalah umat muslim mengikuti orang-orang jahiliyah dalam perpecahan. Kita ambil contoh, berapa banyak hari ini umat muslim saling menjatuhkan antara satu dengan yang lain dengan tujuan perpecahan.
Bahkan uniknya ada kebencian sendiri, kebencian tersendiri dalam diri mereka terhadap sesama muslim. Kalau kita rujuk kepada salah satu poin daripada Yahudi, ya memang itu tujuannya. Bagaimana membuat umat muslimin saling membenci antara satu dengan yang lain. Dan hari ini, apa yang mereka janjikan, apa yang mereka tujukan selesai. Yang mereka cita-citakan dapat. Umat muslim antara satu dengan yang lain saling membenci. Saling membenci. Padahal sama-sama muslim. Wa'tasimu bihablillah. Berpegang teguh dengan tali Allah. Makna hablillah ini yang kemudian harus dijabarkan. Di mana titik temu bukan titik perpisahan. Bukan titik perpecahan. Kenapa demikian? Karena salah satu karakteristik jahiliyah pada saat itu adalah mereka berpecah pada agama mereka. Mereka Nasrani tapi Tuhan mereka berbeda. Mereka Yahudi tapi Tuhan mereka berbeda. Mereka kafir Quraisy tapi punya Tuhan berbeda. Islam satu. Tuhan satu. Nabi satu. Artinya Nabi Muhammad satu. Nabinya sama. Allahnya sama. Agamanya sama. Syariatnya sama. Salatnya sama. Lah kok bisa saling membenci antara satu dengan yang lain? Bahkan lebih loyal kepada kafir ketimbang kepada muslim. Dan ini masalah. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahud. Jangan kalian jadikan Yahudi awliya ba'dukum ba'd. Kawan sejati kalian. Itu menunjukkan kepada kita bahwa ada tradisi umat muslim yang lebih loyal kepada Yahudi dan Nasrani ketimbang muslim. Itu berbahaya. Sangat bahaya sekali. Kita bisa loyal kepada orang kafir. Mengapa kita tak bisa loyal kepada sesama saudara? Dan salah satu karakteristik jahiliyah adalah kebencian mereka terhadap sesama Nasrani, tapi punya Tuhan yang berbeda. Orang-orang jahiliyah pada masanya, mereka memang dalam kejahiliahan, jahiliyah dalam urusan agama, Tuhan mereka satu nama Nasrani, musyrikun, tapi punya Tuhan sendiri-sendiri. Islam tidak, cuma punya kelompok, yang itu pun kelompoknya bukan kelompok perpecahan sebenarnya. Dan tapi Nabi sudah bilang dalam hadisnya, kata Nabi, yang tidak pernah bisa dalam 3 doa. Doa pertama minta kesejahteraan dan hujan, dikabulkan oleh Allah. Yang kedua jangan sampai rakyatnya tidak mati dalam kelaparan, Allah kabulkan. Yang ketiga kata Nabi, ya Allah jangan sampai umatku kelak berpecah belah, dan Allah tidak kabulkan. Diperkuat dengan hadis yang lain bahwa kelak Islam itu akan terpecah 73 golongan. Artinya Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ada multi tafsir di sini. Ada banyak tafsir di sini. Satu di antaranya adalah yang selamat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Artinya siapapun kita, golongannya, berpahamkan mazhab apapun kita, sejauh kita masih berpegang pada Ahlus Sunnah wal Jamaah, Alkitab was Sunnah, Nabi kita sama, Tuhan kita sama, rukun Islam kita sama, rukun iman kita sama, masih dalam golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Syiah, kenapa kita katakan Syiah itu sesat? Karena dia punya orang lain yang lebih maksum ketimbang baginda Nabi, Imam 12. Kenapa kita katakan Syiah itu sesat? Dia menyamakan derajat Ali bin Abi Thalib dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Dan ini poin penting. Tidak diajarkan dalam ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lah uniknya sesama muslim, Tuhannya sama, agama sama, syariat sama, rukun Islamnya sama, rukun Islam sama. Lah justru mohon maaf mengkafirkan antara satu dengan yang lain. Ini poin penting. Maka orang sekarang yang terjerumus dalam saling membenci antara satu dengan yang lain, mereka lebih jahiliyah pada masanya. Orang dahulu jahiliyahnya belum datang Islam. Sekarang sudah muslim, justru mereka lebih jahiliyah daripada jahiliyah itu sendiri. Ayat kemudian, innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'. Ketika mereka memisahkan diri antara satu dengan yang lain, mereka mengatakan apa yang kami buat ini lebih baik daripada yang lain. Wa yahsabuna annahum ala syai' wa laysa ala syai', kata Nabi dalam hadis yang lain. Kata Nabi bahwa ada orang yang mengatakan apa yang kami buat ini sesungguhnya yang paling benar di antara yang lain. Begitu juga orang jahiliyah pada masanya, Khazraj dan Aus, sebelum datangnya Islam berantem sama modelnya. Aku Tuhan kami lebih baik daripada Khazraj. Tuhannya Khazraj lebih baik daripada Aus.
Yahsabuna annahum ala syai'. Mereka mengira keduanya benar. Saling benar antara satu dengan yang lain. Tapi ternyata kedua-duanya salah. Itu karakteristik Khazraj dan Aus, orang Yahudi. Tapi bagaimana dengan Muslim hari ini? Sama. Menganggap diri dia paling benar di antara yang lain. Yang sana salah, yang sini benar. Yang sini juga mengatakan begitu. Yang sini salah, yang sini benar, yang sono salah. Yang sono bilang yang sini benar, yang sana salah. Akhirnya kita tak temu titiknya. Padahal kedatangan Islam menyatukan dengan syariat. Al-ikhtilaf fil furu' adi. Perbedaan dalam urusan cabang tidak bisa dinafikan. Tapi dalam satu Tuhan tidak ada perpecahan. Akidah tidak bisa digoyang-goyang. Tidak ada istilah toleransi dalam akidah. Tapi ada toleransi dalam muamalah. Dalam muamalah tidak ada masalah kita bertoleransi. Contoh, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia punya teman orang-orang non-muslim, tidak ada masalah. Sejauh mereka tidak menyakiti kita. Maka ketika mereka menyakiti kita, maka bagi kita wajib menyerang mereka. Kafir yang menyerang namanya zimmi. Kafir yang masih biasa dan mau berkawan dan bermuamalah namanya kafir zimmi. Kalau memerang namanya kafir harbi. Kalau ada orang kafir yang menyakiti kita namanya kafir harbi. Dan Nabi berkawan baik dengan para kaum-kaum Yahudi yang lain. Bahkan Nabi pernah menerima hadiah. Artinya adalah toleransi dalam muamalah tidak ada masalah. Tapi toleransi dalam akidah tidak. Uniknya itu antara muslim dengan kafir. Ini muslim dengan muslim. Seharusnya tidak ada lagi batas toleransi. Dalam urusan akidah. Kalau mengucapkan selamat Natal itu haram, kita Majelis Ulama Indonesia tidak usah datang dengan dalil yang mengatakan halal. Itu lebih jahiliyah daripada jahiliyah itu sendiri. Kalau Majelis Ulama mengatakan haram mengikuti atau menghadiri perayaan Natal, maka bagi muslim yang lain tinggal mengikuti. Tidak perlu mendatangkan dalil untuk mengatakan boleh menghadiri sesuatu yang tidak disyariatkan oleh agama. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhu. Barang siapa yang menyerupai satu kaum, dia bagian daripada kaum tersebut, kata baginda Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, artinya apa? Begitulah kita harus hari ini harus menjaga akidah kita. Begitulah kita hari ini sesama muslim harus bisa membuka diri untuk dengan muslim yang lain. Kecuali zahir tampak kesesatannya, itu memang kita tak bisa bertoleransi dengan kesesatan mereka. Contoh, orang-orang yang memuliakan manusia lebih daripada Allah dan Rasulullah. Orang-orang yang menganggap ludah mereka lebih mulia daripada air bacaan doa, lebih berbahaya. Orang-orang yang mengatakan pakaian sesuatu, kalau tidak berpakaian dengan pakaian tersebut kemudian tidak sah sholatnya, itu sesat. Jelas kesesatannya. Orang-orang yang berani menipu manusia dengan menganggap diri dia bisa berbicara dengan bahasa alam dan bahasa gaib, sesat dan menyesatkan. Itu jelas kesesatannya. Tapi kalau sholatnya masih sama, rukuknya sama, tidak ada batunya dalam sujudnya, jelas sama. Dan tidak perlu ada penganggapan di antara diri seseorang lebih baik. Karena ada semua dalilnya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Rusaknya umat muslim hari ini. At-tafarruq. Karena perpecahan ini. Apa sebab? Ego. Fanatisme yang berlebihan dalam kelompok. Maka disebutkan dalam karakteristik jahiliyah. Di nomor yang keempat itu. Yang dalam Al-Quran. Ada istilah hamiyatul jahiliyah. Fanatisme kelompok yang berlebihan. Dan itu berbahaya. Salah satu penyebab rusaknya akidah itu fanatisme kelompok yang menjadi persoalan. Mudah-mudahan ada manfaat. Mudah-mudahan bisa menambah keyakinan kita dan menambah keistiqamahan kita dalam akidah kita. Insya Allah kita semua termasuk golongan yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.